Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas farmasi A 2019, akan mempresentasikan mengenai pemeriksaan diagnostik kehamilan dan TORCH. Untuk selanjutnya ada anggota kelompok, saya sendiri, Siti Nurul Septiani, kemudian Feni Nur Aini, Elsa Marlianti, Cindy Afriliani, Resi Putri Rosadini, Sahrul Sidik, dan Debbie Hasanah. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi kehamilan. Kehamilan merupakan penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi. Bila dihitung dari fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 9 bulan menurut kalender internasional. Maka dapat disimpulkan bahwa kehamilan merupakan bertemunya sel telur dan sperma di dalam atau di luar rahim dan berakhir dengan keluarnya bayi dan plasenta melalui jalan lahir, menurut Julaiha 2019. Selanjutnya ada pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik merupakan penilaian klinis tentang respon individu, keluarga, dan komunikan terhadap suatu masalah kesehatan dan proses kehidupan aktual dan potensial. Tujuan dari pemeriksaan diagnosis ini yang pertama, memperbesar kepastian akan adanya atau tidak adanya suatu penyakit. Yang kedua, menunjang penata laksanaan klinis atau pengkajian klinis melalui penetapan keberadaan serta lokasi suatu kelainan. Yang ketiga, pengkajian prognosis suatu penyakit. Yang keempat, penilaian perjalanan penyakit. Yang kelima, penilaian derajat kesehatan. Yang keenam, menemukan kemungkinan diagnosa yang dapat menyamarkan gejala. Ketujuh, membantu pemantauan pengobatan. Dan yang terakhir, memberikan pedoman dalam perencanaan dan intervensi yang tepat. Selanjutnya jenis pemeriksaan. Yang pertama ada Leanek, yang kedua Doppler, yang ketiga kardiotomografi atau CTG, yang keempat ultrasonografi atau USG, yang kelima Ronsen, yang keenam elektrokardiografi atau EKG, yang ketujuh laparoskopi, yang kedelapan inspeksi visual asam asetat atau IVA, yang ke-9 pap smear, ke-10 mamografi, yang ke-11 urin reduksi, yang ke-12 HB Sahli. Yang pertama, Leanek pemeriksaan dengan menggunakan stetoskop Leanek. Pemeriksaan pada kehamilan bertujuan untuk mengetahui denyut jantung janin pada usia kehamilan 4 bulan atau 17-22 minggu. Untuk prosedurnya, ibu hamil berbaring dengan posisi telentang, lalu melakukan pemeriksaan lepoid untuk menentukan posisi punggung janin, letakkan stetoskop pada daerah sekitar punggung janin, dan hitung detak jantung janin. Yang kedua, Doppler. Pemeriksaan dengan menggunakan fetal Doppler yang digunakan untuk menentukan denyut jantung janin dengan menggunakan sensor ultrasound. Prosedurnya, ibu hamil berbaring dengan posisi telentang, lalu diberikan jeli pada Doppler, lalu menempelkan Doppler pada ibu hamil pada daerah punggung janin, selanjutnya dengarkan denyut jantung janin selama kurang lebih 1 menit. Lalu catat hasil pemeriksaan. Selanjutnya ada kardiotomografi atau CTG, pemeriksaan untuk mengetahui denyut jantung janin pada usia kurang lebih 32 minggu. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai gambaran detak jantung janin, aktivitas janin, menilai gerakan aktivitas normal janin. Prosedurnya, 1. Pemeriksaan dilakukan pada pagi hari setelah sarapan. Ibu hamil tidur santai dalam posisi miring 45 derajat ke kiri. Yang ketiga, tekanan darah diukur secara berkala setiap 10 menit selama dipasang kardiotokdinamometer. Lakukan pemeriksaan selama 30 menit, catat hasil pemeriksaan. Yang keempat ada ultrasonografi atau USG, pemeriksaan yang menggunakan gelombang ultrasonik atau gelombang suara untuk mendapatkan tampilan gambar dalam monitor. Jenis pemeriksaan USG yaitu USG 2 dimensi atau gambar melintang dan memanjang, USG 3 dimensi atau gambar miring dengan aslinya, USG 4 dimensi atau gambaran dapat bergerak, USG Doppler atau mengetahui kesejahteraan janin dalam rahim, gerakan janin, tonus cairan ketuban, reaktivitas denyut jantung janin. Selanjutnya, pemeriksaan USG dapat dilakukan pada setiap trimester. Trimester 1 untuk memastikan tanda pasti kehamilan keadaan janin, lokasi hamil, keadaan rahim, dan organ di sekitarnya. Penapisan awal untuk mengukur ketebalan selaput lendir. Trimester 2 untuk menapiskan secara menyeluruh, mengukur panjang serviks, menentukan lokasi plasenta. Trimester 3 untuk menilai kesejahteraan janin, mengukur biometri janin, menentukan posisi janin dan tali pusat, menilai posisi plasenta.
Prosedurnya, ibu hamil berbaring dengan posisi telentang, oleskan gel pada perut ibu hamil, tempelkan traskuler pada perut ibu hamil sambil digerak-gerakan. Kaji hasil pemeriksaannya. Pemeriksaan infeksi TORCH. Pemeriksaan TORCH adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi adanya toxoplasmosis, infeksi lain atau otos infection, rubella, cytomegalovirus, dan herpes simplex virus atau HSV pada ibu hamil atau yang berencana hamil untuk mencegah komplikasi pada janin. Pada dasarnya, ketika tubuh terserang mikroorganisme asing seperti virus atau bakteri, sistem kekebalan tubuh akan memproduksi senyawa yang disebut antibodi. Peran senyawa ini adalah untuk melawan dan mencegah mikroorganisme tersebut. Pemeriksaan TORCH dapat dilakukan pada ibu hamil, trimester pertama, dan bayi baru lahir yang menunjukkan gejala-gejala penyakit infeksi yang tergolong ke dalam TORCH seperti berat dan panjang badan yang lebih kecil dari bayi seusianya, katarak, trombositopenia, kejang, kelainan jantung, tuli, pembesaran hati dan limpa, sakit kuning, keterlambatan pertumbuhan. Toxoplasmosis merupakan penyakit infeksi disebabkan oleh Toxoplasma candii. Parasit ini dapat ditemukan pada kotoran kucing yang terinfeksi dan makanan yang belum matang. Toxoplasmosis pada kehamilan dapat menyebabkan infeksi janin kongental. Janin yang terinfeksi kongental tersebut mengalami kerusakan organ atau struktur sehingga mungkin dapat menyebabkan 1. Hidrosefalus atau penumpukan cairan dalam otak, 2. Chorioretinitis, 3. Kalsifikasi cerebralis. Bila toxoplasmosis terjadi pada kehamilan sebelum 20 minggu, 20% janin mengalami infeksi kongensital, 25% dari janin yang terinfeksi ini memperoleh kerusakan organ berat, 15% kerusakan organ ringan, serta sisanya 60% bersifat subklinis. Rubella. Rubella adalah penyakit akibat infeksi virus yang menimbulkan gejala ruam merah pada kulit. Meskipun sama-sama menyebabkan ruam kemerahan di kulit, rubella berbeda dengan campak. Selain disebabkan oleh virus yang berbeda, gejala rubella lebih ringan dibandingkan campak. Walaupun tergolong ringan, rubella dapat memberikan dampak yang serius bila menular pada ibu hamil, terutama pada trimester pertama kehamilan. Kondisi tersebut bisa menyebabkan keguguran. Jika kehamilan terus berlangsung, bayi dapat terlahir tuli, menderita katarak, atau mengalami kelainan jantung. Rubella atau campak Jerman disebabkan oleh infeksi virus rubella yang menular dari satu orang ke orang lain. Seseorang bila terserang rubella ketika menghirup percikan air liur yang dikeluarkan penderita saat batuk atau bersin. Di samping itu, seseorang juga dapat tertular rubella bila kontak langsung dengan benda yang terkontaminasi air liur penderita. Virus rubella juga dapat menular dari ibu hamil ke janin yang dikandung melalui aliran darah. Seseorang yang terinfeksi rubella dapat menularkan virus dari 1 sampai 2 minggu sebelum gejala pertama kali muncul, hingga 7 hari setelah gejala ruam menghilang. Terkadang, sebagian orang yang terinfeksi rubella tidak mengalami gejala, tetapi dapat menularkan virus kepada orang lain. Selanjutnya yaitu cytomegalovirus. Cytomegalovirus merupakan salah satu bentuk virus yang menyerupai virus herpes. Pada penderita yang terinfeksi oleh virus ini, maka gejalanya menyerupai flu. Bahkan beberapa ibu hamil mengalami infeksi ini tanpa gejala. Penyebab cytomegalovirus erat kaitannya dengan virus yang menyebabkan herpes, cacar air, dan juga mononukleosis. Virus yang masuk ke dalam tubuh akan tetap tinggal meskipun dalam kondisi yang tidak aktif. Jika ibu hamil terkena infeksi virus ini, maka kemungkinan besar janin di dalam kandungan juga akan tertular. Infeksi virus cytomegalovirus bisa menular melalui cairan seperti darah, air liur, air mata, sperma, air susu ibu atau ASI, dan juga cairan vagina. Sedangkan untuk penyebaran virus dapat terjadi melalui beberapa cara, seperti menyentuh mata, hidung, ataupun mulut. Setelah melakukan kontak dengan orang yang terinfeksi, kemudian melalui hubungan intim dengan orang yang terinfeksi, bahkan melalui ASI dari ibu yang terinfeksi. Sehingga perlu diwaspadai jika seorang ibu hamil terinfeksi cytomegalovirus karena akan mempengaruhi janin melalui plasenta. Selanjutnya itu herpes. Herpes adalah kelompok virus yang dapat menyebabkan infeksi.
Infeksi virus herpes umumnya ditandai dengan kulit kering, luka, lepuh, atau luka terbuka yang berair. Herpes simplex virus atau HSV dan varicella zoster virus atau VZ adalah jenis virus herpes yang umum menyerang manusia. Virus herpes dapat menyerang siapa saja. Adanya riwayat kontak dengan penderita infeksi virus ini dan daya tahan tubuh yang sedang lemah adalah faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang terinfeksi virus herpes. Selanjutnya yaitu pemeriksaan infeksi TORCH. Pemeriksaan ini juga tak jarang ditambah dengan tes sifilis, sehingga menjadi TORCH. Pemeriksaan TORCH dilakukan sebagai screening awal infeksi dengan mendeteksi kadar antibodi bernama imunoglobulin. Antibodi adalah protein yang dibentuk oleh sistem kekebalan tubuh manusia ketika ada bakteri, virus, serta benda asing yang menjangkiti tubuh. Secara spesifik, terdapat dua jenis imunoglobulin yang diperiksa dalam tes TORCH, yaitu imunoglobulin A atau IgA. IgA merupakan salah satu antibodi yang paling umum ditemukan dalam darah dan cairan tubuh lain. Antibodi ini berfungsi untuk menyimpan memori terkait bakteri atau virus yang pernah masuk ke tubuh. Dengan demikian, tubuh bisa lebih siap saat bakteri atau virus yang sama menyerang. Jika antibodi IgA terdeteksi, kemungkinan Anda pernah terinfeksi bakteri atau virus yang diperiksa. Yang kedua yaitu imunoglobulin M atau IgM. Tubuh menghasilkan IgM saat terpapar oleh bakteri atau virus untuk pertama kalinya. Jadi, pada masa awal infeksi, antibodi ini akan tinggi. Namun, seiring waktu, jumlahnya akan menurun karena diganti dengan IgA yang lebih siap. Baik, yang selanjutnya yaitu persiapan pemeriksaan infeksi TORCH. Pemeriksaan TORCH dilakukan seperti pengambilan darah biasa dan tidak memerlukan persiapan khusus. Namun, pasien bisa menginfeksikan pada dokter apabila punya riwayat kesehatan pasien, termasuk penyakit lain di luar infeksi TORCH. Mengonsumsi obat suplemen obat herbal tertentu, dokter mungkin akan meminta pasien untuk berhenti menggunakan obat-obatan tersebut atau berpuasa sebelum tes. Kemudian pelaksanaan pemeriksaan infeksi TORCH. Pada tes TORCH, petugas medis akan mengambil sampel darah dari lengan pasien dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, petugas medis akan membersihkan lokasi pengambilan darah dengan cairan antiseptik. Yang kedua, lengan atas pasien akan diikat dengan perban elastis agar aliran darah dapat terkumpul dan pembuluh darah pena lebih mudah ditemukan. Yang ketiga, yaitu setelah pena ditemukan, darah akan diambil dengan suntikan. Yang keempat, petugas medis kemudian memasang tabung khusus di belakang jarum suntik untuk menampung darah pasien. Yang kelima yaitu ketika jumlah darah sudah cukup, jarum akan dilepas dan bagian yang disuntik akan ditutup dengan perban. Pengambilan darah biasanya hanya membutuhkan waktu singkat, yakni sekitar 5 menit. Selain dari pena di lengan, sampel darah juga dapat diambil dari ujung jari pasien. Darah yang keluar dari penusukan berupa darah kapiler yang akan diletakkan pada alat deteksi. Setelah pemeriksaan selesai, pasien dapat langsung pulang dan beraktivitas seperti biasa. Kemudian yang selanjutnya yaitu hasil pemeriksaan infeksi TORCH. Pemeriksaan TORCH bertujuan untuk mendeteksi antibodi awal ataupun antibodi yang telah terbentuk setelah infeksi. Hasilnya akan memberikan gambaran apakah Anda sedang atau pernah mengalami infeksi. Tes TORCH juga bisa mengetahui apakah Anda pernah mendapatkan vaksin untuk penyakit-penyakit tersebut atau belum. Secara umum, hasil tes TORCH dapat berupa hasil positif atau negatif. Hasil tes TORCH dikatakan positif jika salah satu atau kedua antibodi yakni IgM atau IgG menunjukkan hasil relatif. Jika hasil IgM positif, Anda mungkin sedang mengalami infeksi. Jika IgG yang positif, Anda mungkin pernah terinfeksi virus atau bakteri tersebut ataupun telah divaksin. Jika keduanya positif, dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang lain untuk memastikan infeksi yang terjadi. Hasil tes TORCH dikatakan negatif bila kedua antibodi menunjukkan hasil non-reaktif, berarti tidak ada antibodi yang terdeteksi atau tidak ada infeksi yang sedang maupun pernah terjadi. Apa yang harus dilakukan jika hasil tes positif? Pada ibu hamil,
Pada ibu hamil dengan hasil tes TORCH IgM positif, pemeriksaan lebih lanjut perlu dilakukan untuk memastikan infeksi benar terjadi atau tidak. Sementara jika hasil IgG yang positif pada ibu hamil, hal ini menandakan bahwa pernah terjadi infeksi di masa lalu dan tubuh telah membentuk kekebalan terhadap penyakit tersebut. Bila ibu hamil mengalami gejala infeksi, pemeriksaan TORCH perlu diulang beberapa minggu kemudian. Gejala ini, kadar antibodinya bisa dibandingkan. Jika kadarnya meningkat, berarti infeksi sedang atau baru saja terjadi. Apabila infeksi aktif ditemukan, dokter akan memberikan penanganan secara spesifik selama masa kehamilan. Kemudian, pada bayi baru lahir dengan hasil tes TORCH positif, baik IgM maupun IgG, pemeriksaan lebih lanjut perlu dilaksanakan. Langkah ini bertujuan yaitu untuk mendeteksi apakah bayi sedang mengalami infeksi aktif atau tidak. Kemudian selanjutnya ada risiko komplikasi pemeriksaan TORCH. Pemeriksaan TORCH adalah prosedur yang cenderung aman dan tidak menimbulkan efek samping. Namun beberapa orang mungkin akan merasakan beberapa efek samping akibat prosedur pengambilan darah untuk tes TORCH antara lain pendarahan, sensasi seperti mau pingsan hingga pingsan, atau butuh banyak suntikan untuk menemukan pembuluh darah vena, kemudian darah yang menumpuk di bawah kulit atau hematoma alias lebam, kemudian infeksi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.